Selamat datang kembali di channel saya, yaitu First Education Medan. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal di Ruko 6, yaitu mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4 ya. Nah, soal-soal ini diambil dari buku ini, yaitu buku Matematika kelas 10 wajib oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu dari bab 6 yang judulnya adalah Fungsi, Komposisi Fungsi, dan Inverse Fungsi, mulai dari halaman 70. Nah, kita mulai. Daerah asal atau domain dari fungsi f(x) sama dengan akar x kuadrat tambah 5x kurang 6 per min x tambah 2 adalah titik-titik-titik. Nah, ingat, karena ini adalah bentuk akar, maka ketentuannya adalah yang di dalam akar ini ya, gx per hx-nya. Gx itu yang atas, hx itu yang bawah, oke? Yang di dalam akar ini, pertama-tama penyebutnya itu tidak boleh 0. Oke, nah karena penyebutnya min x tambah 2, tidak boleh 0, maka kita nanti dapat x-nya tidak boleh 2 ya. Nah, lalu yang di dalam akar ini, gx per hx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Dihafal ya ketentuannya. Nah, lalu yang atas koefisiennya sudah 1, tapi yang bawah koefisiennya min 1. Kita kali dulu dengan min 1. Ini bukan x kurang 1 ya. Maksudnya adalah kita kali dengan min 1, tapi min satunya kena di bawah, yang atas tidak kena. Jadi yang atas tetap, yang bawah kita kali minus menjadi x kurang 2. Nah, lalu ingat, kalau kali minus kepertidaksamaan harus dibalik tanda ya. Dari lebih besar menjadi lebih kecil. Nah, selanjutnya ini sesuai dengan ketentuan di semester pertama, kita kerjakan yang bagian pembilang, kita faktorkan, nanti dapatnya ini. Lalu kita dapat x-nya min 6 dan x-nya 1. Nah, lalu yang bagian penyebut, nanti dapat x-nya 2. Oke, nah lalu kita buat garis bilangannya. Ini ada 3 bilangan ya, min 6, 1, dan 2. Kita urutkan. Min 6, 1, 2. Nah, lalu selalu dari kanan ketentuannya dari kanan pos, selang-seling min, baru pos lagi, baru min lagi. Oke, nah baru baca soal. Terakhirnya ini kita maunya adalah yang lebih kecil dari 0, artinya kita mau daerah yang negatif ya. Daerah yang negatif berarti yang ini min 6 ke kiri dan 1 ke 2. Oke, nah perhatikan 2-nya bulat kosong. Nah, ini akan ada sama dengan ini harus bulat hitam. Kalau dia dari pembilang boleh bulat hitam. Tapi dari penyebut harus bulat kosong. Kenapa? Karena penyebutnya tidak boleh 0 ya. Jadi ini tidak boleh 2, maka ini harus bulat kosong. Oke, kita tinggal tuliskan saja jawabannya ya. Min 6 ke kiri berarti x lebih kecil dari min 6. Lalu 1 sampai 2, maka 1 lebih kecil x lebih kecil 2. Ini ada bulat hitam, maka ini ada sama dengannya. Sedangkan di sini nggak ada sama dengannya. Ya, tinggal cek jawaban yang sesuai, yaitu C. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Diketahui y sama dengan fx dibagi menjadi dua kemungkinan, yaitu 2x kurang 1 kalau x-nya antara 0 dan 1. Lalu bisa juga dia sebagai x kuadrat kalau x-nya antara 1 dan 2. Nah, ditanya hasil atau range dari fungsinya. Oke, seperti biasa kalau kita mau menghitung range, kita lebih bagus kita buat grafiknya. Nah, jadi kalau mau membuat grafiknya kita harus kerjakan yang atas dulu ya. Dari 0 sampai 1, bentuknya kan 2x kurang 1. Nah, ingat dari pelajaran SMP, kalau dia berbentuknya AX tambah B, ini artinya persamaan garis. Nah, kalau dia persamaan garis, kita tinggal masukkan saja, ini kan dari 0 sampai 1 ya. Kita masukkan X-nya 0, kita hitung Y. 2 kali 0 kurang 1 jadinya min 1. Lalu kita masukkan 1 juga, 2 kali 1 kurang 1 jadinya 1. Berarti kita dapat 2 titik ini, 0 min 1, dan kita dapat 2 titik ini ya, 1, 1. Oke? Nah, abaikan dulu yang ini, kita tinggal gambar ya. Kita tarik, ini sumbu X, dan ini sumbu Y-nya. Nah, titik yang pertama kan tadi 0 min 1 ya. Jadi 0 min 1 itu di sini. Oke, karena 0 di sini. Nah, lalu 1, 1 itu di sini. Oke, nah karena ini ada garis, kita tarik saja. Nah, selesai untuk yang bagian pertama. Untuk yang bagian kedua, batasnya kan dari 1 sampai 2. 1 sampai 2, nah bentuknya adalah fx sama dengan x kuadrat. Nah, ingat, kalau dia berbentuk x kuadrat, grafiknya pasti begini. Oke, nah lalu kita masukkan saja x-nya 1. Oke, 1 kuadrat itu 1.
Nah, kita masukkan saja contohnya 1,5. Oke. Nah, 1,5 dikuadrat jadinya 2,25. Kita juga boleh misalkan masukkan 2, 2 dikuadrat jadinya 4. Oke. Nah, titik pertama 1,1 sama di sini jadi timpa ya, 1,1. Lalu 1,5, 2,25 kan repot. Kita abaikan saja. Kita buat titik ini, 2,4. Oke. 2, X-nya 2, Y-nya 4. Maka dapat titik ini. Nah, perhatikan titik ini harus bulat kosong ya. Kenapa? Karena duanya tidak ikut. Artinya titik ini sebenarnya tidak ikut. Nah, lalu kita tarik, tapi tariknya jangan garis lurus, karena kita tahu dia bentuknya pasti melengkung. Jadi, kita tarik seperti ini, agak melengkung ya. Nah, jadi kelihatan bahwa fungsi f(x) grafiknya seperti ini. Dari sini ke sini lurus, lalu dari sini ke sini melengkung. Oke, karena diminta adalah range-nya, berarti kita harus lihat nilai y-nya itu kenanya dari mana. Jadi kenanya kan dari min 1 sampai ke 4. Oke, jadi dari min 1 sampai 4, maka range-nya itu ya min 1 sampai 4, tapi 4-nya tidak termasuk ya, karena ini bulat kosong. Nah, sedangkan min 1-nya termasuk, karena ini nolnya itu termasuk ya. Maka kita tulis min 1 lebih kecil sama dengan Y, lalu lebih kecil dari 4, sehingga jawaban yang cocok adalah B. Oke, perhatikan baik-baik ya, ada bentuk sama dengannya dan ada yang tidak sama dengannya. Oke, kita selesai soal nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 3 dan soal nomor 4. Diketahui f(x) adalah 2x kurang 1 kalau x-nya antara 0 dan 1. Bisa juga dia x kuadrat tambah 1 kalau x-nya selain dari ini. Nah, ditanya ini f2 kali f min 4 tambah f setengah kali f3. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita fokus satu persatu dulu. Kita hitung dulu f2. Oke, f2 berarti x-nya 2. Nah, kalau x-nya 2 kan berarti nggak termasuk yang ini ya. Berarti kita gunakan yang bawah, masukkan 2 ke sini. 2 dikuadrat tambah 1, hasilnya 5. Selesai untuk yang f2. Nah, kita hitung juga yang f min 4. Sekarang x-nya jadi min 4. Nah, min 4 juga bukan di sini. Jadi kita gunakan yang bawah, min 4 dikuadrat tambah 1, nanti dapatnya 17. Nah, lalu kita kerjakan yang ini, f setengah. Nah, setengah itu di mana? Setengah kan antara 0 dan 1 ya. Jadi kita gunakan yang ini, 2 kali setengah kurang 1. Oke, 2 kali setengah 1, 1 kurang 1 itu 0. Nah, dan terakhir kita hitung F3. Nah, sekali lagi 3 nggak termasuk di sini, jadi kita gunakan yang bawah, masukkan 3, 3 kuadrat tambah 1 jadinya 10. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal masukkan saja semua nilai yang kita sudah hitung tadi. Ini ganti jadi 5, ini ganti jadi 17 ya, sesuai dengan ini. Yang ini adalah 0, yang ini adalah 10. Oke, 0 kali 10 kan 0 ya, abaikan saja. 5 kali 17 adalah 85, jadi jawaban akhir yaitu C. Soal nomor 4, f(x) didefinisikan sebagai ini, lalu gx adalah ini. Ditanya daerah hasil untuk f(x) kurang gx. Nah, pertama-tama kita kurangkan dulu. Oke, jadi yang depan tulis ulang, kurang yang belakang. Nah, jangan lupa ini taruh kurung ya, karena minusnya harus dikali masuk. Oke, nah sederhanakan, x kuadratnya tetap, ini min x sama min 3x jadinya min 4x, lalu 3 dengan minus 5 jadinya 3 tambah 5, 8 ya. Berarti kita udah dapat y-nya. Oke? Nah, lalu perhatikan ini adalah bentuk kuadrat, grafiknya pasti seperti ini. Karena A-nya di depan 1 ya. Jadi kalau A-nya positif, grafiknya akan menghadap ke atas. Nah, lalu sesuai dengan yang saya tulis di sini. Nah, lalu ini disebut sebagai titik puncaknya, yaitu titik minimumnya ya. Disebut sebagai XP, YP. Nah, ingat rumus XP adalah min B per 2A. Nah, yang jadi B adalah min 4. Yang jadi A adalah 1, kita hitung, nanti dapat XP-nya 2. Sedangkan YP-nya berarti tinggal masukkan aja 2 ke sini. Jadi 2 kuadrat kurang 4 kali 2 ditambah 8, ini kan habis ya. Maka dapat 2 kuadrat yaitu 4. Oke, artinya apa? Artinya, saya buat sekali lagi di sini. Artinya kalau kita buat grafiknya, oke, X-nya di sini 2, XP-nya, sedangkan di sini YP-nya adalah 4. Oke,
Nah, ini kan grafiknya naik terus. Yang ini juga grafiknya naik terus. Maka ini Y-nya itu yang kena adalah mulai dari 4 sampai dan seterusnya. Artinya apa? Artinya Y lebih besar sama dengan 4. Oke? Maka yang sesuai yaitu C. Demikianlah pembahasan soal-soal di video kali ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, tuliskan saja pertanyaan kamu di bagian komentar. Akan saya jawab secepatnya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.